Salam Mbak Tiwi. Oh salam ya. Salam corona. Oh salam corona. Bagaimana kabarnya Mbak Tiwi sekarang? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabarnya Nur? Nur, alhamdulillah sehat walafiat, tapi di tengah aktivitas corona banyak sekali harus menjaga jarak dari kerumunan begitu Mbak Tiwi. Ya begitulah di zaman COVID ini. Iya, Zaman banyak berubah. zaman yang merusak segala aspek di Banyak yang berubah. Apalagi kayak memakai masker. Banyak kebiasaan yang tidak boleh banyak kerumunan kan. Iya, nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke mall. menggunakan masker ya Mbak Tiwi. Kita kalau misalnya menggunakan masker minimal jarak-jarak. Ya Mbak Tiwi. Jaga jarak. Kalau pendidikan sekarang bagaimana Mbak Tiwi? Duduk di kelas berapa? SMA kah? Ya Allah, mudah sekali saya kalau SMA. Saya lagi di semester 4, kuliah di Unja. Allah semester 4. Kalau Nur, Bagaimana sekarang menurut Mbak Tiwi perkembangan anak di masa prasekolah Mbak Tiwi? kita kalau mulai dari pengertiannya, prasekolah, seorang anak prasekolah itu di usia antara 3 sampai 6 tahun. Dimana seorang anak tuh belum sekolah, cuman masih TK gitu kan. Anak-anak TK yang umurnya 5. Sekarang kan kalau SD udah 7 tahun kan. Nah, anak prasekolah ini nih fisikisnya tuh melemah, sedangkan kognitifnya itu meningkat. Yang bisa diartikan tuh kognitif tuh bagaimana rasa ingin tahunya seorang anak itu tuh sangat ingin tahu gitu. Nah, Tinggi ya Mbak Tiwi? tinggi, bisa dikatakan tinggi. Apa-apa yang mereka lihat atau yang mereka dengarkan, mereka ingin tertarik gitu, nah untuk dicari gitu. Nah, dari prasekolah ini ada 3 aspek gitu kan. Apa saja itu Mbak Tiwi aspeknya? Aspeknya nih terdiri dari 3. Yang pertama tuh kognitif, yang kedua psikososial, dan yang ketiga fisiki motorik. Nah, pertama nih kita membahas tentang kognitif. Kognitif. Ya, Apa itu kognitif Mbak Tiwi? kognitif ini adalah dasar untuk belajar di sekolah nanti. Misalnya, ia belajar tentang ukuran warna, bentuk, atau arah. Ya, itu kan kalau warna terus bentuk itu kan sangat menarik tuh di anak-anak gitu kan. Di usia Tertarik mereka kayak gambar-gambaran. Nah, Iya. itu tuh membuat seorang anak tuh tertarik gitu kan. Apalagi kayak ada buku kayak zaman TK gitu kan. Itu tuh pasti disuruh ngewarnain, suruh kayak tulisan hurufnya tuh kayak unik-unik gitu, gambar-gambar. mantap sekali ya Mbak Iya. Tiwi. Di mana anak usia di prasekolah ini wajib mengetahuinya warna-warna ya Mbak Tiwi. Bukan mewajibkan gitu kan, tapi mereka tuh tertarik gitu nah sama yang warna-warni yang unik-unik gitu nah kalau yang kedua tuh psikososial ini meliputi bagaimana anak belajar bergaul dengan anak lain, terus mengolah diri serta melatih rasa percaya diri. Nah, mereka nih psikososial kan dari psiki sosial, mereka nih yaitu kayak berinteraksi dengan yang lain sama temen, kayak mulai dari mungkin dari lingkungan sekitar atau dari rumah tetangga kan banyak anak-anak tuh. Nah, itu mereka bisa berinteraksi kayak main-main gitu kan. Terus juga bisa dari TK, dari TK apa Kalau tetangga saya itu Mbak Tiwi di usia prasekolah itu banyak bermain dengan tetangganya. Itu sudah mengenal keliling kampung, main ikut-ikutan kakak-kakaknya begitu Mbak Tiwi. Wow. Nah, itu kita aja dari secara tidak langsung bisa melihat perkembangan fisiki sosial. Nah, kita lanjut ke fisiki motorik. Nah, kondisi Apa itu psikomotorik Mbak Tiwi? Nah, psikomotorik nih kondisi motoriknya tuh harus prima. Jika canggung gerak, ia tidak bisa mengikuti aktivitas dengan teman-teman sebaya secara fun dan skillful. Ia bisa tersisih dalam pergaulan. Berarti anak-anak ini seperti anak-anak pemalu gitu kan. Kan kalau anak-anak pemalu kan nggak bisa bergaul tuh. Bukan nggak bisa bergaul ya. Mereka tuh menutup diri ya Mbak Tiwi.
atau mereka tuh biasanya lebih senang sendiri gitu nah. di rumah begitu Mbak Tiwi. Iya. Nah, Psikomotorik berarti Mbak Tiwi gerakan, berarti mengikat pada keterampilan anak begitu ya Mbak iya, Tiwi, rasa ingin ketahuan. gerakannya. Iya, gerakannya. Oh begitu. Oke Nah. Mbak Tiwi. Nah, keterampilan anak ini berkembang secara optimal ketika ketiga yang tadi tuh yang kita sebutkan tadi tuh kayak ada fisiki sosial, kognitif, psikomotorik. Nah, itu tuh harus seimbang. Seimbang. Kalau tidak seimbang berarti tidak optimal ya Mbak Tiwi. Ya, nggak optimal nanti si perkembangan anaknya nggak baik gitu kan. Nanti ke dewasa atau pas lagi dewasanya kan berdampak kayak misalnya tuh nggak bisa bergaul, nggak bisa kayak nggak aktif gitu kan. Nah, oke. Siapa yang menonton channel ini harus diterapkan para ibu rumah tangga. Lanjut Mbak Tiwi ke poin kedua. Apa tuh? Apa nih? Bahas Ini apa nih lagi? tentang anak juga Mbak Tiwi. Wow, tentang anak Iya, lagi. tapi tingkatannya melebihi ke prasekolah, Wow. masa awal sekolah Mbak Berarti Tiwi. SD dong? Iya, Wow, SD. Berarti dari umur 7 sampai 12 mungkin? nah, iya. Iya, dari umur 12. Itu menurut Mbak Tiwi bagaimana Mbak Tiwi? Menurut tanggapan Mbak Tiwi perkembangan fisik kognitifnya di masa anak masa Nah. awal sekolah. Kalau dari jenis-jenis program pendidikan untuk masa anak awal tuh itu tuh sangat kecil, sangat bertambah banyak, maka kualitas juga pengalaman anak telah makin tinggi. Pendidikan masa anak-anak awal telah menjadi fokus untuk anak itu sendiri. Nah, pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan gitu, kayak program penitipan anak, prasekolah, program persekolah kompensasi, maksudnya program persekolah kompensasi, terus intervensi dini, program tanam kanak-kanak, dan praktik sesuai dengan perkembangan nasional. Nah, Jenis bisa nih program kita apa? jenis program pendidikan untuk awal sekolah berarti ibu rumah tangga ini harus pinter-pinter ya Mbak Tiwi, Iya, takut pintar-pintar. pilih Salah sekolahnya. sekolah ya harus sesuai kebutuhan anak gitu kan. Kalau menurut Mbak Tiwi apa rekomendasi sekolah yang terbaik kalau di Jambi Mbak Tiwi? Waduh, saya bukan orang kota. Oh, kota. Oh, oke. Sekarang itu banyak Kayaknya mungkin sekolah-sekolah sekolah yang taraf-taraf nasional gitu, taraf nasional. kayak swasta tuh biasanya kan kayak sekolah misalnya dari Islam terpadu begitu ya Mbak Tiwi. yang mungkin kita kalau masuknya tuh susah gitu nah. Atau kalau di Pulau Jawa itu kan ada tuh yang nama sekolah internasional. Itu sekolahnya tuh nggak sesuai tuh dengan kayak emang nggak kurikulum kan. Kan kalau sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah pemerintahan kan kayak pakai K13. Mereka tuh kalau sekolah internasional tuh beda gitu nah. Apalagi mereka menggunakan bahasa Inggris kan. Iya. Tapi kalau untuk sekolah swasta agak sulit ya Mbak Tiwi untuk orang tua yang ekonomi menengah. Iya. Nah, itu Mungkin bisa pemerintah belajar dengan ibunya sendiri, otodidak di iya. rumah Mbak Tiwi. Kan kalau namanya ilmu kan nggak harus dari sekolah, bisa juga dari YouTube, dari seminar atau dari yang lain-lain, dari buku. Kan banyak tuh sekarang. Kalau dulu kan tuh emang susah kita kalau misalnya mau nyari ilmu atau nyari apa tuh harus dari ikut kursus, terus apa beli buku, terus harus kuliah atau harus sekolah. Sekarang kan mulai dari YouTube kayak kita buat kue aja tuh ilmu udah ada gitu kan. Nah, berarti untuk orang tua yang ada di rumah bisa memilih pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Wah, tadi kita bahas materinya sangat menarik nih. Ditanya-tanya ini saya giliran Anda siapa? Nur. Kayak kok Mbak Tiwi makanya Iya. nanya. Masa yang ditanya cuman tentang kami doang gitu kan? Tiwi doang yang ditanyain tentang perkembangan anak. Nur juga dong. Oke. Nah, boleh gak nih kita nanya-nanya nih? Boleh Share-share. dong. Oh, gantian gitu kan? Iya. Nah, yang saya mau tanyakan nih, bagaimana sih perkembangan anak semasa SD? Masa SD. Kan tadi udah tuh prasekolah. Nah, Masa sekarang masa sekolah. SD. Masa SD. Kalau SD. Pas lagi menurut saya zaman-zaman sendiri kita. SD zaman saya dulu Mbak Tiwi
eh, agak lumayan ada pertumbuhannya dari badan yang kisaran dulu pendek waktu zaman prasekolah sudah mulai meningkat. Iya ya, zaman kelas 1 ya. Iya. Masih kecil. Nah, di dalam masa pertumbuhannya tuh ada 3 jenis Mbak Tiwi, 3 Apa tuh aspek. 3 jenis? Oh, Yang 3 pertama, aspek. ya, pertama aspek fisik, yang kedua kognisi, yang ketiga sosiomotorik. Nah, kita ke fisik dulu Mbak Tiwi. Ah ya boleh, fisik dulu. Apa nih? Fisik itu tuh pertama anak usia awal SD itu kan 7 sampai 13 tahun ya Mbak Tiwi. 7 sampai 13 tahun ya. Yang dimana lemaknya itu lebih banyak ketimbang jaringan-jaringan tulangnya. Tingginya tuh sudah mulai optimal pertumbuhannya. Tingginya sekarang kisaran 5 sampai 6% dari 10% sebelumnya begitu. Beda tuh kan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 kan Iya. udah nampak bedanya gitu kan kalau kita lihat kakak tingkat gitu kan. Iya. Dan dimana anak usia SD tuh perlahan-lahan masa pubertasnya mengalami kenaikan iya. Mbak Tiwi. Mulai suaranya agak serak-serak, yang laki-laki tumbuhnya jakun. Tapi nanti kita bahas lagi di Iya. usia SMP ada lagi Mbak Tiwi. Nah, Nah, apa sih? Berarti kalau SD itu berarti udah nampak nih perubahan bentuk tubuhnya dari yang kecil kayak pendek gitu kan, berat badannya pasti nambah nih. Iya. Dulunya masih berat badannya 20, sekarang udah 40 gitu kan. iya betul sekali Mbak Tiwi. Nah, di usia SD ini 90% ototnya sudah mulai kuat Mbak Tiwi. Ototnya iya ya, otot. beda ya sama yang ini waktu prasekolah. Iya betul sekali Mbak Tiwi. Kalau zaman SD saya itu sudah mulai cari perhatian orang Mbak Tiwi kalau masa SD. Ada cari perhatian orang. Iya, kalau Kayak saya mana nih? sendiri tidak Mbak Tiwi. Oh. Orang lain gitu. Oh, maksudnya orang lain. Iya. Berarti nggak SMP dong? Nggak SD dong? SD maksudnya nggak mengalami itu. Oh, nggak mengalami. Iya, biasa-biasa saja Mbak Tiwi. Oh, biasa-biasa saja. Iya, siswa Berarti biasa. nggak normal. Kok begitu Mbak Tiwi? Tiwi nggak mau larat ke situ. Aduh. Lanjut Mbak Tiwi. Kurang tidur tuh. Lanjut ke isi. Iya, dia tadi. Kenapa Tiwi melarat? Kalau sudah, berhentikan. Iya, tadi. Parah ini. Entar, tidur entar suka. Pas lagi normal dikat ini. Aduh, lanjut lagi. Nah, apa lagi? Oh, berarti intinya zaman anak SD itu banyak yang berubah gitu kan, perkembangan anak. Nah, lanjut lagi nih pertanyaannya, bagaimana sih perkembangan anak dari SMP dan sampai SMA? Oh, masa SMP. Nah, di usia SMP sampai SMA ini di usia 14 tahun sampai 17 tahun ya Mbak Tiwi. Iya, 14. 14 17.